Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami muliakan dosen pengampu yakni Al-Ustadz Dr. Usman Nur MAG serta teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahaya ini saya dari klaster 4 dengan materi desain pembelajaran model EDI. Sebelum itu kami perkenalkan bahwa nama saya Ansar, asal saya dari Bone, tinggal di Bandung. Ya. Baiklah teman-teman yang kami banggakan dan kami hormati, berbicara tentang desain pembelajaran model EDI, tentu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, apa sebenarnya itu model pembelajaran EDI atau bagaimana pengertiannya? Ya, kita ketahui bahwa model EDI adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. Karena EDI ini muncul pada tahun 1990 yang dikembangkan oleh Reiser dan yang kedua itu Malenda. Salah satu fungsi EDI yaitu menjadi pedoman dalam pembangunan perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Kemudian, bagaimana langkah-langkah model desain pembelajaran EDI? Sebagai berikut. Yang pertama, analis, kemudian design, ketiga development atau develop, yang ketiga implementation, kemudian evaluasi. Ya. Jadi inilah tahapan-tahapan model desain EDI. Kita di antara kelima ini kita bahas dulu analis. Ya. Analisis ini sebenarnya ada dua. Yang pertama, analisis kinerja. Yang kedua, analisis kebutuhan. Apa itu analisis kinerja? Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau potensi yang perlu dipelajari oleh siswa itu untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Ya, itulah pengertian atau penjelasan tentang analisis. Kemudian yang kedua, design atau biasa dikenal adalah pendesainan. Dilakukan berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam tahapan analisis. Jadi kalau sudah dianalisis barulah didesain. Kemudian tahapan desain adalah analog dengan pembuatan silabus. Kemudian silabus tersebut harus memuat informasi kontak, tujuan-tujuan, pembelajaran, persyaratan kehadiran,
kebijakan keterlambatan pekerjaan, jadwal pembelajaran, pengarahan, alat bantu komunikasi, kemudian kebijakan teknologi, serta desain antarmuka untuk pembelajaran. Nah, itulah yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga, development. Dalam model EDI ini berisi kegiatan realisasi rancangan produk dalam tahapan desain telah disusun kerangka konseptual penerapan model atau metode pembelajaran baru. Dalam tahapan pengembangan kerangka yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan atau dilakukan atau dikerjakan. Sebagai contoh, apabila pada tahapan desain telah dirancang penggunaan model atau metode baru yang masih konseptual, maka tahapan pengembangan disiapkan atau dibuat perangkat pembelajaran dengan model atau metode baru tersebut seperti RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, media atau alat dan materi pembelajaran atau bahan yang akan diajarkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, implementasi. Pada tahapan ini sistem pembelajaran sudah siap untuk digunakan oleh siswa. Kegiatan dilakukan dalam tahapan ini adalah mempersiapkan dan memasarkan target siswa. Ini menurut Padli nomor tahun 2020 atau tahun 2012. Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran. Jadi kalau sudah dianalisis, didesain, kemudian direncanakan, ya barulah kita realisasikan atau kita lakukan atau kita kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah semua proses pembelajaran, baik mulai dari analisis sampai implementasi, pasti kalau mau melihat hasil apakah sudah terpenuhi itu suatu proses pembelajaran atau desain pembelajaran, maka harus ada evaluasi. Evaluasi ini dapat dilakukan dalam dua bentuk. Evaluasi yaitu pertama formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama dan di antara tahapan-tahapan tersebut. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang dibuat sebelum versi terakhir yang diterapkan. Kemudian evaluasi sumatif dilakukan setelah versi terakhir diterapkan dan bertujuan untuk menilai keefektifan pembelajaran secara keseluruhan. Ya, setiap perencanaan, setiap yang kita lakukan pasti ada namanya evaluasi atau bahan evaluasi supaya kita mau melihat apakah berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Ya, kemudian pasti metode atau desain pembelajaran model EDI ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang terdapat di media desain EDI ini adalah kelebihannya itu sederhana, mudah dipelajari, serta strukturnya dan sistematis atau tersusun secara sistematis. Ya. Seperti kita ketahui bahwa model EDI terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis, yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang terakhir atau yang kelima. Dalam mengaplikasikannya harus secara sistematik. Artinya tidak boleh yang kelima dulu baru yang ke-1. Harus dulu yang pertama sampai yang kelima. Itu namanya struktur dan sistematik. Tidak bisa diurutkan secara acak atau kita bisa memiliki mana yang menurut kita ingin didahulukan, karena kelima tahap langkah ini sudah sangat sederhana jika dibandingkan dengan model desain yang lainnya.
Kemudian sifatnya yang sederhana dan struktur dengan sistematis, maka model desain ini akan mudah dipelajari para pendidik. Ya, semua kelebihan seseorang atau model pembelajaran pasti memiliki keterbatasan atau kekurangan. Yang pertama, kekurangan model EDI itu adalah dalam tahapan analisis memerlukan waktu yang lama. Kemudian dalam tahap analisis ini, pendesain pendidik diharapkan mampu menganalisis dua komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi dua. Yang pertama, analisis kinerja, yang kedua, analisis kebutuhan. Dua komponen ini yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses menganalisis yang belum tahap pembelajarannya. Ya. Kemudian dilaksanakan dua komponennya merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi tahap pendesain pembelajaran yang selanjutnya. Ya. Kemudian ada rancangan model pembelajaran EDI. Prinsip desain pembelajaran dapat digambarkan dari beberapa perbedaan disiplin ilmu seperti psikologi pembelajaran, kognitif sains, dan teori sistem. Ya, model kognitif ini untuk desain pembelajaran menekankan pada bagaimana kemampuan kognitif siswa dan sikap dalam proses pembelajaran yang dilakukan siswa. Dilatih untuk menggunakan memori berpikirnya dalam proses dan membangun sendiri cara belajar dalam menyimpan dan memanipulasi gagasan, gambaran, ide yang dimilikinya. Dari perspektif kognitif inilah ketika mendesain sebuah pembelajaran, merancang pembelajaran mestinya mengartikulasi tujuan pembelajaran dan objektivitas pembelajaran, mengklarifikasikan tujuan yang ingin dicapai, rangkaian aktivitas logika pembelajaran, dan menilai untuk memberi apresiasi terhadap kelangsungan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, sebagai kesimpulan, model pembelajaran model ini merupakan suatu model yang sistematis. Tahapan-tahapannya dalam model pembelajaran ini harus dilakukan secara struktur dan berurutan. Karena model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang mengidentifikasi siswa secara mendalam. Hal ini dimasukkan agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Ya, pembelajaran model ini merupakan pembelajaran yang berfokus pada siswa dalam hal ini menulis, menyarankan akselerasi antara pendidik dan siswa. Perlu ditambahkan dalam model pembelajaran ini guna akselerasi yaitu untuk menciptakan suatu ketergantungan antara pendidik dan siswa. Artinya siswa dan pendidik merasa saling tergantung antara satu sama lain, saling berhubungan, saling berinteraksi. Guna lain juga agar terciptanya pembelajaran efektif, yaitu pembelajaran yang bersifat kolaborasi antara guru dan siswa atau teacher center dan student center. Ya, itulah dari pemaparan dari saya tentang desain pembelajaran model EDI. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kami baru belajar, dan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas. Diharapkan bimbingannya, dan bagi teman-teman terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kurangnya. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruknya datangnya dari pribadi saya sendiri. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.